Baik, masih di Jabar Memilih dan kini langsung saja kita mulai dari pasangan kandidat nomor urut 1. Ini masih debat antar kandidat untuk memilih lawan debatnya. Silakan. Delta. Kita lihat. Kandidat nomor urut 5. Kandidat nomor urut 5. Silakan bertanya. Saudari kandidat nomor 5, tadi Anda bicara masalah harga diri rakyat. Kita tahu ketika kita menyayangi orang-orang yang sedang dapat musibah, seakan-akan kita berbaik hati, memberikan sumbangan dan sebagainya, padahal terjadi subkultur baru. Ketika musibah itu menjadi bagian yang dinanti oleh mereka, dalam kata lain, memanjakan mereka dan menjadikan mereka menjadi penunggu-penunggu sumbangan dan uluran tangan. Dalam hal ini pertanyaan saya, harga diri apa yang Anda maksud dan bagaimana tanggung jawab Anda bila Anda terpilih menjadi gubernur untuk membangkitkan dan merubah struktur mindset orang-orang yang seperti itu. Terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih bahwa kita katakan tadi sebetulnya kita selalu mensosialisasikan APBN uang rakyat, APBD uang rakyat, maka sebetulnya rakyat itu tidak ada gratis. Karena semua program itu dibiayai oleh uang rakyat sendiri. Uang rakyat kembalikan kepada rakyat, tidak ada korupsi, sehingga posisi rakyat tidak pada posisi tangan yang ada di bawah, seolah-olah mereka mengemis, seolah-olah mereka meminta bantuan. Yang juga penting adalah, kalau ada dikatakan indikasi mental demikian, tapi menurut saya rakyat itu tidak seperti yang Anda katakan tadi, artinya kita juga berpersoalan dengan soal pendidikan misalnya. Saya akan memperlihatkan anggaran pendidikan ini cukup rendah kalau dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat. Ini hanya sekitar 3,7% tahun 2012. Bandingkan dengan provinsi lainnya, DKI Jakarta 27,95%. Kemudian Yogyakarta. Oke, waktunya sudah habis. Saya sekali waktu sudah habis. Menjawab, silakan kandidat nomor urut 2 memilih lawan debatnya. Saya cari C aja. C. Baik, C. Nomor 4 lagi. Ini kami ajak. Silakan. Ya. Langsung pertanyaannya. Ini gini. Misi pasangan calon nomor 4. Di antaranya tadi Kang Deddy menyampaikan akan mengangkat 2 juta tenaga kerja baru di Jawa Barat. Saya ingin tanya, kok tahun kemarin ada 2 juta sampai sekarang masih tetap 2 juta pengangguran di Jawa Barat. Oke. Jadi nggak ada perubahannya. Gimana mau ngangkat lagi 2 juta, ya 2 juta aja belum. Nah, Oke, baik. Silakan langsung menjawab. Tentu kami kan tidak ngarang-ngarang. Pasti ada data. Oleh karena itulah mari kita baca data seluruhnya. BPS melaporkan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 ada 1,8 juta tenaga kerja terserap, kata BPS. Oleh karena itulah kalau kemudian 5 tahun yang lalu kami berhasil untuk mengangkat tenaga kerja, untuk menyediakan lapangan kerja lewat berbagai stakeholder yang ada di Jawa Barat sampai 1,8, ya periode berikutnya berani dong 2 juta, gak ada masalah. Kalau tadi sampaikan, laju pertumbuhan investasi itu paling tinggi di Jawa Barat, kata Kang Dede. Tapi penganggurannya masih banyak. Itu gimana itu? Tentu kalau laju pertumbuhan investasi paling tinggi. Kan pengangguran itu gini, jadi ada angkatan kerja, bukan pencari kerja. Ada angkatan kerja, pencari kerja. Pengangguran kan di angkatan kerja, pencari kerja. Ya. Tentu saat kemudian angkatan kerja bukan pencari kerja. Iya. Waktunya sudah habis. Langsung kita ke pasangan kandidat nomor urut 3 untuk memilih. Oke. Kita coba C. Dan dengan metode acak, ini dia lawan Anda, nomor 2. Kebetulan soalnya tadi sudah menanyakan Kang Dede. Oke, ada pertanyaan lain. Baik, Pak Yance yang saya hormati, kita tahu ketika kita berbicara potensi sumber daya manusia, maka ada angka pendidikan yang harus kita perhatikan. Ada ratusan ribu sarjana yang ada di Jawa Barat. Untuk pendidikan saya rasa kita sudah menuju kepada perbaikan, tapi untuk pendidikan politik, rasanya kita perlu menyikapi. Apa tanggapan Pak Yance tentang dinasti politik? Oke, baiklah. Silakan menjawab, waktunya 60 detik. Terima kasih. Ini sekarang kita ini sudah disebutnya sebagai negara demokrasi.
Artinya berdasarkan rakyat. Katanya suara rakyat adalah suara Tuhan. Nah, kalau kemudian rakyat meminta bicara pada keluarganya, itu kan tidak bisa kita bantah. Buktinya memang rakyat masih mendukung terhadap Jadi Pak Yance orang. setuju ya dengan dinasti politik? Itu demokrasi, itu hak asasi manusia kok. Normatif dan tidak boleh dilarang. Karena bagaimanapun itu punya hak masing-masing untuk apakah kemudian anak saya sebagai saya tokoh politik, kemudian anak saya orang politik juga tidak boleh. Anaknya dokter jadi dokter boleh. Anaknya tentara jadi tentara boleh. Kok kenapa jadi orang politik nggak boleh berpolitik? Ini jadi aneh nih Kang Dede. Ya. Oke. Iya. Oke, Waktunya sudah habis. Langsung ke kandidat. Kita harap tenang dulu. Nomor urut 4. Harap tenang Kandidat dulu. nomor urut 4, silakan Harap tenang bertanya. dulu. Sebelum bertanya, silakan memilih Ya. abjad yang kami sediakan. Boleh silakan memilih abjad. B. B ya. Kita Yang lihat. acak. Siapa yang ada di balik huruf B? Nomor 3. Oke, silakan. Jadi dua-duanya ada bersama Kang Aher selama hampir 5 tahun. Kira-kira saya mau tanya, apa sih kemajuan yang dicapai oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat sampai Pemprov tadi menerima penghargaan 92 penghargaan? Dan kemajuan apa itu? Prestasi apa kira-kira? Coba tolong dulu, karena Anda adalah orang kedua dan orang ketiga Pak Alex. Saya nggak ngerti nih, secara luas. Baiklah, Ya. silakan menjawab. Waktunya 60 Jelaskan detik. sejelas-jelasnya kalau rinci Oke. gitu loh. Baik, terima kasih. Kandidat nomor 3, silakan menjawab. Jadi mungkin Bang Dedi belum merasakan ada di dalam ya. Jadi 92 penghargaan yang ada itu sebetulnya kami sendiri juga nggak tahu kok tiba-tiba ada penghargaan. Tapi ketika kami datang ke daerah-daerah, kami justru memikirkan relevansinya apa ya masyarakat untuk mendapatkan penghargaan. Toh pada dasarnya pembangunan ya begitu-begitu saja. Jadi mungkin kalau kami pikir ini akhirnya adalah bagian daripada kebijakan. Dan ya kami tentu tupoksi kami adalah membantu, ya saat ini adalah membantu gubernur, oleh karena itu kami menyerahkan kebijakan kepada gubernur. Pak Alex, silahkan Pak Alex. Baik, Bang Dedi, kebijakan itu adanya di top manager. Perlu diketahui itu. Tentu kita sebagai pembantu menyiapkan, tapi keputusan akhir ada di top manager. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dan kandidat nomor urut 5. Iya, pasangan kandidat nomor urut 5. Silakan kembali bertanya. Kandidat Baik. nomor urut 5. Kami panggil pasangan kandidat nomor urut 5 untuk memilih pasangan debat. Ya, saya memilih angka A. A. Huruf A. Huruf A, Baik. Dan nomor 1 ternyata. Silakan bertanya. Ada ini ya, RSUD itu aja, kita ngomong fokus itu aja. Iya, mengenai reformasi birokrasi, dan kami juga mengetahui bahwa Pak Thoyib ini juga pernah menjadi sekda. Apa yang Anda akan lakukan dengan birokrasi di Jawa Barat yang gemuk dan menghabiskan banyak anggaran yang asalnya dari uang rakyat? Baik, silakan. Terima kasih. Jadi yang pertama tentu saja dengan visi kita tawadu, kita akan melakukan uji komprehensif terhadap keberadaan dinas-dinas dan keseluruhan OPD, SKPD yang ada di tingkat provinsi. Kemudian yang kedua, apabila memang ditemukan ada OPD yang tidak diperlukan karena hanya akan menghabiskan anggaran saja seperti yang diminta oleh Teh Rike, kita Kira-kira akan apa, melakukan penyederhanaan OPD birokrasi. apa yang kira-kira sekarang tidak terlalu penting di Jawa Barat? Ada beberapa yang kita lihat, tentu saja gemuknya dalam satu organisasi. Ya. Apabila memang sekarang dilihat fungsinya, pekerjaan yang jadi beban organisasi tersebut terlalu kecil dibandingkan dengan jumlah karyawan inilah yang akan membebani APBD provinsi. Itulah yang akan kita benahi untuk ditempatkan pada. Ya, baik. Bersama kami karena Jabar memilih akan kembali segera saat kembali. lagi.